Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan dua resep pengokoh jiwa. Di dalam Al-Quran terdapat dua ayat yang menyebutkan secara spesifik bahwa sabar dan salat itu adalah media bagi kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk menggapai kebaikan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, yakni dengan cara menjadikan kesabaran dan salat sebagai penolong. Ibnul Mubarak meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, katanya, kesabaran itu adalah pengaduan hamba kepada Allah atas apa yang menimpanya dan mengharap keridhaan di sisinya serta menghendaki pahalanya. Terkadang seseorang merasa cemas, tetapi ia tetap tegar, tidak terlihat darinya kecuali kesabaran. Salat juga merupakan media bagi kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis pun dikatakan bahwa Rasulullah SAW apabila ditimpa suatu masalah, maka segera beliau mengerjakan salat. Buya Hamka menuturkan bahwa sabar dan salat adalah penolong kita dalam setiap menghadapi datangnya gelombang kesulitan. Sabar sebagai benteng dan salat merupakan media kita supaya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perpaduan antara sabar dan salat dalam diri kita akan menjernihkan hati kita dan menjadikan kita sebagai seorang yang berjiwa besar. Buya Hamka menegaskan bahwa sabar dan salat itulah alat pengokoh pribadi bagi setiap muslim. Kadangkala cobaan yang harus kita tempuh dalam samudera kehidupan ini begitu besar, sehingga jiwa harus kuat dan pendirian harus kokoh. Oleh sebab itu, untuk memohon agar selalu mendapatkan pertolongan Allah dan juga memohon agar dikuatkan dalam menghadapi kesulitan itu, maka kita tidak boleh terpisah dari kedua hal ini, yakni sabar dan salat. Dengan demikian, segala cobaan hidup bukanlah suatu perkara besar lagi bagi orang-orang yang sabar dan salat ini. Sahabat sekalian, kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa kesabaran itu ada dua macam. Pertama, sabar dalam meninggalkan berbagai hal yang diharamkan dan perbuatan dosa. Yang kedua, sabar dalam berbuat ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari dua macam kesabaran itu, ada juga bentuk kesabaran yang ketiga, yaitu kesabaran dalam menerima dan menghadapi berbagai macam musibah dan cobaan.
Apabila seseorang telah melakukan ketiga macam bentuk kesabaran tersebut, maka ia benar-benar termasuk orang-orang yang sabar. Mereka inilah orang-orang yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Buya Hamka menuturkan bahwa kalimat sabar itu disebutkan sampai 101 kali di dalam Al-Quran. Hal yang demikian itu seakan-akan mengisyaratkan bahwa hanya dengan sabar orang dapat mencapai apa yang dicita-citakannya. Hanya dengan sabar orang bisa mencapai derajat iman dalam perjuangan. Hanya dengan sabar menyampaikan nasihat kepada orang yang lalai. Hanya dengan sabar kebenaran dapat ditegakkan. Sahabat sekalian, di samping sabar tersebut, di saat yang sama pula, sabar itu tidak boleh dipisahkan dengan salat. Dengan salat, kita akan meraih ketenangan. Dengan salat, kesulitan yang kita hadapi akan terasa kecil saja, sebab salat dapat mengokohkan jiwa kita. Salat adalah cara kita menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan memandang kecil segala persoalan, sebab baginya yang maha besar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, demikianlah dua resep pengokoh jiwa. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.